Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dipilihnya untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal din. Lantas kelak Allah akan menanyakan melalui mungkar dan nakir di alam kubur. Semoga kita diberikan oleh Allah qaulus tsabit, keteguhan ucapan dalam kehidupan dunia ini dan sampai kelak di akhirat. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan hadis dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yakni hadis yang ke-17 insyaallah, berkaitan dengan berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala urusan. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Syaddad bin Aus, bahwa dia pernah mengatakan, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua perkara. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim, dan yang saya tampilkan ini merupakan lafadznya. Di dalam Sahih Muslim versi digitalnya ada 1254. Kemudian di KBC, versi KBC nomor 1903. Nanti coba dicek. An Saddad bin Ausin qal, dari Saddad bin Aus, ia berkata, Thintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang aku menghafal keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, dalam segala urusan, apapun urusannya. Fi umurid dunya au umurid din, baik perkara dunia ataupun perkara agama, dianjurkan kita berbuat ihsan. Kemudian Nabi menyebutkan di antaranya, fa idza qataltum fa ahsinul kitlata, maka jika kalian membunuh, perbagusilah cara membunuhmu. Mungkin konteks di sini adalah dalam
perang. Atau seandainya tidak perang, mungkin membunuh makhluk yang memang harus dibunuh. Mungkin hewan-hewan yang wajib dibunuh, seperti ular dan yang lainnya. Kita diperintah untuk berbuat baik sekalipun kita dianjurkan membunuhnya, tidak memberikan hak hidup. Kalau dalam perang konteksnya adalah manusia, dan yang dimaksud manusia di sini adalah musuh. Di mana? Yang ada di medan perang. Karena dalam Islam aturannya jelas. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua renta. Yang dibunuh adalah orang yang mengangkat senjata, yang memerangi kita. Bahkan tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Apa tandanya umumnya kalau menyerah itu? Ada yang mengatakan angkat tangan, ya, menyerah. Atau melucuti senjata. Atau dengan tanda bendera. Biasanya apa warnanya, Pak? Putih. Ini aturan perang di dalam Islam pun dipakai di dalam aturan internasional. Nggak boleh orang yang menyerah dibunuh. Ya. Demikian pula membunuh dalam arti bukan membunuh manusia, hewan yang memang harus dibunuh. Itu pun diperintah berbuat baik, berbuat ihsan. Kemudian yang kedua yang dihafal oleh sahabat Saddad bin Aus, yang kedua yakni sabda Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha, ya. Di sini, dan jika engkau menyembelih di sini konteksnya yakni menyembelih hewan yang akan kita jadikan sebagai kurban atau konsumsi. Ada kalanya kurban syariat, perintah, sunnah. Ada kurban, ada akikah. Ada yang mubah, bukan perintah, bukan sunnah, bukan wajib, bukan sunnah. Apa? Mubah. Apa? Dodol sate. Luwe murandi. Beli kambing dewe ambek tuku dagingnya. Sampean dodol sate, beli dewe apa tuku daging mentah yang sudah mati. Ya sudah jelas mati. Nah, biasanya kita menyembelih. Nah, itu mubah. Itu pun diperintah untuk apa? Berbuat ihsan. Fa ahsinu dzabha. Maka perbuat baiklah di dalam engkau menyembelihnya. Di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah di antara kalian atau salah seorang di antara kalian kalau menyembelih itu apa? Menajamkan pisaunya. Falyurih dzabihatahu, dan menenangkan hewan sembelihannya. Ini menunjukkan bahwa kita itu diperintah menyembelih secepat mungkin sehingga hewan itu tidak merasa tersiksa. Ini prinsip yang harus dipegang seperti itu. Sekalipun kita boleh membunuhnya, menghabisi nyawanya atau menyelesaikan hidupnya, membunuh, menyembelih, maka kita pun diperintahkan
untuk berbuat baik. Dengan prinsip apa? Bagaimana caranya supaya orang itu cepat apa? Mati. Perang juga begitu. Bagaimana caranya musuh cepat mati? Jangan sampai digorok dengan lading ketul ya. Dibacok gak langsung podul, mek separuh. Jadi seperti itu. Dalam Islam itu luar biasa. Sampai perkara-perkara seperti ini diatur. Baik. Sudah dapat di KBC 1903. Coba silakan dibaca untuk ngecek. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, ia berkata, ada dua pesan Rasulullah SAW yang selalu kuingat dengan baik, yaitu sabda beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap segala-galanya. Jika kamu membunuh dalam buruan, lakukanlah dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih sembelihan, lakukanlah dengan cara yang baik. Tajamkan mata pisaumu sehingga tidak terlalu menyakiti hewan sembelihanmu. Baik. Kita bagi beberapa keadaan di sini. Oh, beda. Yang pertama yaitu keadaan perang. Iya. Dalam keadaan perang boleh nggak membunuh? Halo? Boleh. Prinsip perang itu kalau antum nggak membunuh, dibunuh. Duluan mana? Maka lebih cepat lebih baik. Karena apa yang kita hadapi adalah musuh. Kita tidak sedang berbicara bagaimana proses kok sampai terjadi perang. Artinya yang kita hadapi sudah jelas musuh. Tidak ada musuh kita kecuali orang-orang kafir. Dan juga sebagai orang-orang munafik. Yang hakikatnya mereka adalah apa? Kafir. Nah, kita pun diperintah dalam perkara ini untuk apa? Untuk berbuat ihsan. Perintah berbuat ihsan itu secara umum ada di dalam hadis Jibril. Yang ketika itu malaikat Jibril bertanya, apakah ihsan itu? Maka Nabi menjawab apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hadisnya panjang. Ada di dalam Sahih Muslim nomor 1, coba dicek. Iya, di tengah-tengah. KBC. Ya. Coba dibaca. Ketika itu datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi yang tidak lain. Beliau adalah malaikat Jibril. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman. Kemudian bertanya langsung tentang aja, ihsan. Mulai dari pertanyaan. Kemudian dilanjutkan Umar berkata, iya. Kemudian dilanjutkan Umar berkata, kemudian dilanjutkannya, ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku sebagai berikut. Pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk ke dekat Nabi SAW, lalu disandarkannya lututnya ke lutut Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya ke pahanya. Dia berujar, ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Jawab Nabi SAW, Islam ialah yang pertama mengakui tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Ketiga membayar zakat. Dan keempat puasa Ramadan. Dan kelima haji ke Baitullah jika engkau sanggup melaksanakannya. Engkau benar
kata orang itu. Kata ayahku, kami heran terhadap orang itu. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang mengatakan benar. Kemudian orang itu berkata pula, terangkanlah kepadaku tentang iman. Jawab Nabi SAW, iman ialah yang pertama iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman dengan kitab-kitabnya, iman dengan para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman dengan qada baik maupun buruk. Kata orang itu, engkau benar. Kemudian dia berkata pula, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Iya. Akhbirni anil ihsan. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Iya. Jadi dasar dari berbuat ihsan itu apa? Yakni keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah. Orang tidak akan bisa berbuat ihsan kalau dia tidak memiliki keyakinan yang utuh kepada Allah. Yang tertinggi dalam hidup ini seakan-akan kita melihat Allah. Karena 24 jam kita ini ibadah mahdha dan ghairu mahdha. Meliputi perkataan, perbuatan dalam rangka untuk mencapai atau meraih ridha Allah Jalla wa'ala. Zahiran wa batinan, baik yang bersifat zahir maupun batin. Itulah makna ibadah. Maka dalam ibadah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, seperti kau melihatnya. Kalau tidak bisa sampai level itu, level bawahnya, fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika kau tidak bisa merasa seakan-akan kau melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah melihatmu. Sikap apa ini? Muqarrabah. Sikap muqarrabah di sini apa? Merasa diawasi. Waskat, kalau dulu ada istilah itu. Apa? Pengawasan melekat. Pengawasan melekat. Itu dulu hanya sebuah slogan, ya kan? Mestinya seorang mukmin harus betul-betul memahami itu. Kenapa? Karena tingkatan agama ini sudah diajarkan mulai dari basicnya al-Islam, al-iman, tingkat tingginya adalah al-ihsan. Nah, dasar berbuat ihsan tadi itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Berarti keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat utuh, tidak cacat. Itulah orang yang mampu berbuat ihsan dalam segala hal. Kata Allah di dalam surah Al-Qasas, itu surah yang ke-28. Pada ayat yang ke-77, Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Apa kata Allah? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Wabtaghi, dan carilah. Apa yang dicari? Daral akhirah, yakni negeri akhirat. Ini yang diperintahkan kita mencari. Orang nggak akan bisa mencari negeri akhirat kalau dia nggak yakin kepada negeri akhirat.
Orang yang mencari negeri akhirat adalah orang yang sangat yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang yakin kepada kehidupan akhirat. Sehingga apa? Hidupnya mencari akhirat. Dengan sarana apa? Dengan sarana apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa fasilitas hidup. Kemudian kalimat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kau melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Baru kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi konsep dasar orang berbuat baik itu yakni keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Orang kalau nggak beriman kepada Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, dan tidak beriman kepada pahala akhirat, susah berbuat baik. Hadis jelas, ayat juga jelas. Nah sekarang kita lihat ruang lingkup berbuat baik itu dalam hal apa? Nabi mengatakan apa tadi? Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, mewajibkan berbuat ihsan, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Jadi apapun, urusan dunia, urusan agama, urusan apa lagi? Urusan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Kalau kita perhatikan hadis ini, kita diperintah berbuat baik sekalipun dalam keadaan berbuat apa ini? Lapang apa sempit? Saya tanya, perang itu lapang apa sempit? Sempit. Hah? Sempit. Artinya apa? Orang dalam keadaan perang, bawaannya itu marah dan emosi. Sampai dalam keadaan marah sekalipun, dalam keadaan emosi sekalipun, itu harus berbuat baik. Artinya apa? Dia perang itu harus niatnya karena Allah. Harus bertujuan mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga apa? Dia tidak punya interest pribadi dengan orang yang dibunuhnya itu. Ini musuh. Kamu melawan, menentang Allah dan Rasulnya. Ayo kita perang. Tapi kita nggak punya interest pribadi. Kita perangnya itu hatinya bersih, ikhlas karena Allah. Lu kubunuh karena lu apa? Menentang Allah dan Rasulnya. Pernah dalam sebuah kasus peperangan, itu sahabat sudah siap memenggal lehernya. Tapi apa? Diludahi sahabat ini. Ternyata apa? Tidak jadi dibunuh, ditinggal. Kenapa? Dia takut membunuhnya. Karena apa? Karena mangkel kepada orang ini. Berarti membunuhnya nggak bersih karena siapa? Karena Allah. Tapi karena kepentingan apa? Pribadi. Maya itu yang akhirnya orang apa? Nggak berbuat baik. Akhirnya dia diedel. Maya. Jadi orang berbuat apa? Orang dalam kondisi perang sekalipun membunuh itu hati bersih. Nggak boleh ada apa? Nggak boleh ada kepentingan pribadi, nggak boleh ada interest pribadi. Bersih. Kita membunuh orang kafir semata-mata karena apa? Perintah Allah. Makanya dalam Islam itu tidak boleh bahwasanya seseorang itu membunuh kemudian musuhnya dicincang, itu nggak boleh. Buka Abu Dawud 4368. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dengan menyebut hadis serupa dan menambahkan, kemudian Rasulullah melarang dilakukannya mutilasi atau memotong-motong tubuh manusia atau mayat ataupun yang masih hidup. Namun dalam hadis ini tidak disebutkan
kata dengan bertimbal balik. Iya. Mutilasi. Apa mutilasi itu? Potong-potong. Dalam bahasa Arab al-muslah. Muslah. Mirip ya. Mutilasi. Muslah. Nggak boleh. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muslah. Nabi melarang memotong-motong tubuh manusia. Dalam perkara apa? Orang membunuh. Mungkin barangkali perang. Musuh sudah mati karena mangkel. Wis tak dadekno piro kene. Ndase digetno, sikile didadekno loro, tangane ya kemudian dicincang. Tidak boleh, dalam perang sekalipun tidak boleh. Tidak boleh memotong-motong tubuh. Inilah akhlak di dalam Islam, berbuat baik dalam segala hal, sampai kepada musuh pun demikian. Bagaimana caranya mati cepat, dan kalau sudah mati nggak boleh dipotong-potong. Itu bentuk berbuat baik kepada musuh sekalipun. Baik. Berikut dalam nomor 2667. Apa? Udah. Abu Dawud 2613. Masih tentang mutilasi dengan versi yang berbeda. Ya. Dari Buraidah. Ya, silakan. Dari Buraidah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? peranglah kalian semua dengan menyebut nama Allah. Iya. Nabi SAW memerintahkan apa? Ghazzu bi ismillah. Ighzu bi ismillah. Atau peranglah kalian dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, wa fi sabilillah. Lanjut. Begitu pula dalam perjuangan di jalan Allah. Begitu pula dalam jalan Allah. Kalau bertemu dengan musuh orang kafir, apa kata Nabi? Dan perangilah orang yang ingkar atau kafir kepada Allah. Iya. Perangilah. Wa qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kufur, kafir kepada Allah. Terus, peranglah kalian semua dan janganlah berkhianat. wala taqdiru. Dan janganlah kalian apa? Berkhianat. Nggak boleh dalam perang berkhianat. Kemudian, Jangan mengambil ghanimah sebelum pembagian. iya, wala taghullu. Jangan mengambil ghanimah sebelum harta itu dibagi. Nanti ada saatnya ghanimah itu akan dibagi. Kemudian, Jangan melakukan pembunuhan atau pembunuhan mutilasi. iya, wala tumatsilu. Dan janganlah kalian memotong-motong tubuh musuh. Alias apa? Mutilasi. Nggak boleh. Dan berikutnya, Dan jangan membunuh anak-anak. iya. Dan janganlah kalian apa? La taqtulul walidan. Jangan membunuh anak-anak. Dalam riwayat yang lain, an-nisa, para wanita. Kemudian apa? Syekhul kabir, orang yang sudah tua renta. Jadi begini akhlak Islam. Sekalipun di hadapan musuhnya, nggak boleh karena apa? Emosi. Jadi kalau dalam perkara emosi aja kita tetap dianjurkan berbuat baik, apalagi dalam keadaan tidak emosi. Makanya di sini apa? Ketika berperang. Demikian pula ketika menegakkan apa? Hukum. Apa? Kisos. Had. Apalagi? Rajam. Apalagi? Selain kisos, rajam, cambuk. Hendaklah dia niat untuk menegakkan hukum Allah. Jangan sampai ada interest pribadi, mangkel, dendam, tidak boleh. Dia harus ikhlas ketika melakukan itu. Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk semata-mata
menegakkan hukum Allah dalam surah yakni An-Nur 24 pada ayat yang kedua. Allah Jalla wa Ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Apa kata Allah? Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ya, dasarnya adalah keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Tujuannya untuk mendapatkan apa? Menegakkan hukum ini, pahala dari Allah. Tapi tidak boleh overdosis. Tapi juga boleh meremehkan. Kasihan. Nggak boleh belas kasihan. Harus tetap ditegakkan. Tapi tidak boleh ada apa? Perasaan dendam, mangkel dengan orang yang dihukum. Ketika ada orang yang dirajam, tepak iki wingi iki sing nyolong sepeda motorku iki. Mumpung dia dihukum rajam, tak golekno watu sing. Berarti dia tidak ikhlas menegakkan hukum Allah, ingin mendapatkan pahala bukan karena iman Allah dan akhirat, tapi karena apa? Ada dendam. Ada kalanya penegakan syariat itu dilakukan oleh algojo, eksekutor. Ada kalanya dilakukan oleh halayak. Had, potong tangan, dilakukan oleh eksekutor. Cambuk dilakukan oleh eksekutor. Yang dipilih oleh siapa? Hukuman negara. Tapi kalau untuk rajam, siapa saja boleh. Supaya orang bisa membayangkan betapa pedihnya perbuatan karena sebab zina. Dia harus dihukum rajam seperti itu. Baik, itu pun diperintah kita berbuat baik. Demikian pula membunuh hewan. Hewan-hewan yang harus dibunuh itu diperintah kita berbuat baik. Contoh hewan yang harus dibunuh, apa saja contohnya, Pak? Ular, apa lagi? Tikus, apa lagi? Ya, kalajengking, cicak, dan yang lainnya. Asu. Lapo mateni Erwin. Asu itu kudu dipateni kan? Enggak. Kecuali kambing hitam. Itu syaiton kalau kambing hitam. Nek selain hitam bukan syaiton. Enggak boleh mateni anjing. Anjing hitam enggak boleh. Sembarang asu ya kan. Wong gerasune tonggo. Eling-eling bata. Nggak boleh. Membunuh hewan pun ada aturannya. Harus berbuat baik. Sekalipun ini harus wajib dibunuh. Prinsipnya apa tadi Bapak Ibu? Bagaimana caranya hewan ini cepat mati. Semakin cepat mati, semakin besar pahalanya. Contoh, membunuh tokek. Tokek pamannya. Ponakannya cicak. Sekali pukul mati, itu pahalanya paling gede. Dipukul gorong mati, soalnya apa? Kurang banter. Ore kejet-kejet, dipukul kedua baru mati, berarti pahalanya separuh. Semakin cepat semakin bagus. Apa kata Nabi? Buka Abu Dawud. Silakan, nomor 5263. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa katanya?
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? barang siapa membunuh tokek dengan sekali pukulan, maka baginya kebaikan sekian. Man qatala fi darbatin, ya, fi awwali darbatin, siapa yang membunuh tokek pada pukulan yang pertama, falahu kada wa kada, dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Ini yang terbaik. Sekali bunuh langsung apa? Mati. Hebat. Terus, dan barang siapa membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka baginya kebaikan sekian. Maksudnya lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil, lanjut. Lebih kecil dari yang pertama. Iya. Mandoroba atau mangkatala al-fuwaisiqa. Siapa yang membunuh al-fuwaisiqa? Penjahat kecil. Apa itu? Penjahat kecil. Apa? Tokek dan cicak. Dorbatan thaniyatan, dengan pukulan yang kedua, berarti tidak langsung mati. Wahia kada wa kada, maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Ini apa? Yakni adna min thaniya, yakni lebih rendah. Ya, adna min awwaliha, lebih rendah dari yang pertama. Jika yang ketiga kalinya, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya kebaikan sekian-sekian lebih kecil dari yang kedua. Iya. Jadi prinsip di dalam membunuh itu apa, Pak? Langsung mati. Bagaimana caranya cepat mati. Makanya dalam hal apapun, berperang, bagaimana caranya musuh cepat mati. Kalau mau perang ngasah apa dulu, Pak? Pedang, Nggak usah. golok. Bedil aja. Ya kalau sekarang kan senjata modern. Ya. Tapi ada memang senjata-senjata itu yang tidak cepat mati, menyiksa. Kadang apa? Matinya pelan-pelan. Contoh senjata apa, Pak? Kimia. Iya kan? Bisa jadi melepuh dulu, berhari-hari kemudian mati. Nah itu nggak boleh. Menyiksa. Kenapa? Gas air mata. Langsung mati nggak? Ya kan? Jadi itu perkara-perkara yang dalam Islam itu jadi perhatian. Sehingga apa? Berbuat ihsan dalam segala hal, sampai dalam keadaan emosi, sampai dalam keadaan marah, sampai dalam keadaan perang, itu dianjurkan berbuat baik. Hatta kepada musuh, baik musuh dari kalangan manusia ataupun musuh dari kalangan hewan. Makanya cicak itu disebut oleh Aisyah apa? Al-Fuwaisiqa 5262, baca. Sebelumnya. Dari saat ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh tokek dan menamakannya fasik kecil. Iya, Al-Fuwaisiqa, si fasik kecil. Harus dibunuh, Pak. Itu malah diingu, cek 5 on, 1 miliar. Dulu. Sampai sempat dibujui, ya kan? Sampai golek tokek, ngingu, sampai wake, ya kan? Padahal nggak ada yang sampai segitu, kecuali disuntik. Dan kalau sudah disuntik kan sudah jelas, dibalik ini nggak bisa balik lagi. Ya, jadi begitu. Sampai apa? Dalam membunuh hewan-hewan yang harus dibunuh, nggak boleh kita membunuh dengan api. Kenapa? Satu-satunya yang berhak membunuh dengan api hanya siapa? Allah Jalla wa'ala. Nggak boleh seseorang itu membunuh dengan api. Buka Bukhari versi digitalnya nomor 2793. Kutaiba Abu Hurairah aja 2793. Silakan.
Ya, langsung baca aja. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dia berkata, Berhenti. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berbuat baik terhadap binatang yang harus dibunuh sekalipun ini merupakan bagian dari ihsan. Yaitu apa? Tidak boleh membunuh hewan dengan cara membakarnya dengan menggunakan api. Ini bagian dari berbuat baik. Karena yang berhak membunuh dengan api itu hanya Allah. Misalnya ular harus dibunuh, tikus nggak boleh dengan api, disok bensin diobong, geni, nggak boleh. Termasuk antum membunuh dengan api, sering itu, kretek, apa? Raket. Api atau tidak itu? Api. Nggak boleh, podo ae. Kan kalau kena keluar apa itu? Keluar apinya kan? Nah itu. Seorang nabi gara-gara apa? Dia digigit semut, dicari semut itu, akhirnya ketemu lubangnya, dibakar semuanya. Allah marah, menegur nabi itu. Ditegurlah nabi itu. Baik, baca dulu ini. 279
Berapa ini? 3. 3 ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW mengutus kami dalam pengiriman pasukan. Maka beliau bersabda, jika kalian menemukan si anu dan si anu, maka bakarlah keduanya dengan api. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika kami hendak berangkat keesokan harinya, sungguh aku telah memerintahkan kalian agar membakar si anu dan si anu. Maksudnya nggak jadi gitu loh. Keputusan kemarin itu. Terus. Dan sesungguhnya tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Maka itu, bila kalian menemukan keduanya, maka bunuhlah keduanya. Iya. Wa innan nar, karena sesungguhnya api, la yu'adzibu biha, tidak boleh memakainya untuk menyiksa illallah, kecuali Allah. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Jika kau bertemu dengan musuhmu besok, maka bunuhlah. Nggak boleh dibakar. Ini musuh manusia. Jangankan manusia, dengan menghukumnya, membunuhnya dengan api, disetrum, diobong. Hewan aja nggak boleh dibunuh dengan api. Contohnya Nabi tadi yang saya ceritakan. Baca 2796. Bukhari sama. Dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salama, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu, lalu nabi itu memerintahkan agar membakar sarang semut-semut itu. Maka kemudian Allah mewahyukan kepadanya dan berfirman, hanya karena gigitan seekor semut, maka kamu telah membakar suatu kaum yang bertasbih. Iya. Qarastaka namlatun, hanya karena satu semut menggigitmu. Ahraqta ummatan minal umami tusabbih. Hanya karena satu semut menggigitmu, sehingga kau bunuh semua semut, kau bakar makhluk yang bertasbih kepada Allah. Makanya nggak boleh membunuh apa Pak? Hewan. Semut. Seandainya ada hewan yang boleh dibunuh, tikus mungkin ular mungkin, atau tokek mungkin, tetap tidak boleh dengan cara dibakar. Dalam rangka apa? Berbuat ihsan. Kenapa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Karena Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala urusan. Baik kepada manusia, kepada makhluk, juga kepada lingkungan sekitarnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, 1, 2, singkat aja. Tidak boleh membunuh semut itu secara mutlak atau bagaimana? Secara mutlak. Ya, secara mutlak tidak boleh membunuh semut. Semut apapun. Semut angkrang, semut ireng, semut geni. Pertanyaannya begini Pak, membunuh itu kan mengkisos. Biasanya orang dikisos itu karena sebab membunuh kan. Pertanyaannya, adakah manusia yang dibunuh semut sehingga antum mengkisos semut? Ada nggak? Sak loro-loro ya paling bendul kabeh, sedina rong dina hilang. Makanya orang itu akan kelihatan akhlaknya di hadapan Allah. Nek dicokot semut, diperutas apa dijobok, diculno. Kelihatan itu orang itu akhlaknya kepada makhluk. Dan itu dalam rangka pengen mendapatkan pahala dari Allah. Bukankah semut itu nyawa? Ada nyawanya enggak? Coba jajalan, belajar, latihan. Ya, berbuat baik. Dicokot semut, diambil, taruh. Kalau kita kadang enggak, dipreteli sikile situ-situ. Ya, mereka kalau diculno ya. Itu namanya enggak berbuat ihsan itu. Nyamuk juga begitu, kadang dipreteli sikile situ-situ. Coba, enggak ada orang yang sampai digigit sampai mati, itu enggak ada. Taruhlah itu apa? Aedes aegypti, ya kan? Penyebab apa? DB, demam berdarah. Itu kan penyakit Allah yang menghendaki seperti itu, bukan semata-mata nyamuknya, bukan. Saya tanya, siang hari jam 10, antum digigit nyamuk yang lorek, hitam putih. Apakah besok Bapak sakit DB?
Halo, langsung besok sakit DB? Enggak. Enggak kan? Allah yang menjadikan kita sakit atau tidak itu sebagai ujian. Jangan lantas mengkambing hitamkan hewan itu. Di sinilah letaknya ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa'ala dan harapan kita kepadanya untuk mendapatkan pahala. Semua itu sudah tertulis. Kita sakit, kita sehat, sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Kita melakukannya karena diperintah. Kita diperintah membunuh hewan yang dibunuh. Ular misalnya, tikus dibunuh. Ojo tingu, masih pote. Ini enggak tikus pote malah dingu. Hamster lah. Beda, bukan hamster Sama satu marga ya. Oh iya, totolan. Baik, saya pikir cukup. Termasuk tikus putih. Terkait penyiksaan tadi, bagaimana perlakuan kita terhadap mata-mata, sehingga kita endapkan mata itu kan perlu ada siksa dan sebagainya. Gimana menurut Islam? Iya. Di dalam Islam itu tetap dalam perang itu ada jasus. Ya, jasus itu orang yang bertugas untuk memata-matai. Itu. Tentu di sini dilihat maslahat dan madorotnya. Kalau itu membawa madorot besar, tentu ada hukuman. Biasanya tidak langsung dibunuh, tapi ditawan dulu. Kan bisa saja itu sebagai alat tukar untuk tawanan-tawanan saudara-saudara kaum muslimin kita. Jadi ada ya tawanan-tawanan perang itu. Ada kalanya memang harus dibunuh dalam kondisi tertentu. Ya, ketika peristiwa Umar bin Khattab menyarankan orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh, Abu Bakar dan Rasulullah sendiri tidak setuju karena masih karib kerabat. Tapi Umar bersikeras bunuh mereka semua. Dan ternyata Allah memilih pendapat siapa? Umar bin Khattab. Ada kalanya seperti itu, harus dibunuh semua. Karena memang madorotnya gede. Nah, yang tahu begitu siapa? Pemimpin kaum muslimin, bukan perorangan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.